duduk, siap gerak. Berdoa mulai. tujuan pembelajaran.
Untuk tujuan pembelajaran kalian hari ini yang ada dua tujuan ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok, peserta didik dapat menentukan simbol-simbol kelistrikan yang digunakan dalam instalasi PHB dengan benar dan sesuai standar UIN ya, secara mandiri. Terus berikutnya yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta dapat menentukan tata komponen PHB instalasi penerangan bangunan industri kecil ya. Terus berikutnya ada pertanyaan PHB. Kalian tahu PHB? Apa? Pernah lihat PHB? Contohnya di mana coba? Di mana? Taman. Di mana? Alfamart. Apa isinya mas? Bentuknya kayak apa? Kotak. Terus ada? Isi panjang. Terus? Ada lampunya, ya kan? Ada apa lagi? Pernah buka mas? Apa isinya mas? MCB. Ya. Itu contoh. Ada lagi? Yang pernah lihat? Di rumah kalian ada? Ada nggak? Ya, sebenarnya ada di rumah kalian. PHB yang paling sederhana apa? Halo? Bisa? Di rumah sekretariat itu contoh PHB, ya mas? Itu paling sederhana. PHB paling sederhana adalah rumah sekretariat. Rumah sekretariat terdiri apa, mas? Isinya apa di dalamnya? Apa dan apa? Nah, spring dan saklar. Nah, fungsi PHB itu apa sih sebenarnya? Kita lihat di PowerPoint ya. Nah, fungsi PHB yang pertama apa? Menghubung antara dari PLN ya sumber ke apa? Instalasi rumah kita. Maksudnya. Yang kedua, pengaman apa coba? Nah, contohnya pengaman arus ya. Kalau kalian misalnya terjadi hubung singkat ya, itu kan PHB pasti otomatis mematikannya ya. Intinya ya, misalnya kalian rumahnya ada 2 tingkat ya kan? Maka dibagi untuk yang tingkat 1 gunakan sisi 1 kelompok 1 ya. Untuk tingkat yang ke bawah bisa menggunakan kelompok 2. Terus berikutnya Nyuplai apa? Ya, sumber tegangan. Terus yang kelima adalah kontrol atau kendalikan instalasinya.
tata letaknya, ya, tata letak PHB-nya. Itu ini contohnya ya, ada yang paling bawah itu adalah apa? Yang kecil, CB, ya. Terus yang di atasnya itu ada EL, BB. Itu juga lagi ini satu masalah lagi ada juga ya. Terus yang atas itu terminal, ya, terminal box. Nilai A ya. Nah itu ya, kita tarik ya. Yang pertama, yang ketiga ya. Dan LCD itu ya. Terus ada oke, ini juga contoh yang berikutnya ada sama ya, cuma ini tiga pasar, tapi satu pasar. Nah, di situ ada apa aja coba? MCCB atau NED, terus terus berikutnya MCCB tiga pasar ada berapa? Terus pasar ada berapa? 3. Kita cek ya coba. Nah, ini ya disebutkan ya. Terus berikutnya ada MCCB tiga pasar juga ya. Ini adalah HB. Kalian kan sudah mempelajari komponen-komponen ini minggu lalu kan ya. Nah, ini contoh panel ya PLV yang di pintu ya. Itu ada gambar apa itu yang di atas? Lampu indikator ya. Terus yang ke tengah apa itu ada? Apa? Saklar ya, saklar. Apa namanya? Atau pemutus. Nah, sekarang perhatikan masuk ke dalam permasalahan. Permasalahan yang pertama itu ada gambar ya. Ya, ada gambar. Ini gambar apa? Ya, oke. Ini sebenarnya gambar ini sudah ada di lingkungan sekolah kita ya, lingkungan sekolah kita ya. Gimana? Ada yang tahu? Kita kemana? Listrik ya. Yakin? Ya, ya. Itu ada di tangga ya. Itu komponennya apa saja ya, silakan kalian amati dulu ya. Amati, perhatikan komponennya apa saja. Nanti apa saja yang mau kalian tanyakan coba dari kemarin. Nanti diungkapkan apa yang belum kalian ketahui itu apa saja. Yang barangkali ada yang nggak tahu itu apa ya diungkapkan apa saja. Coba dari siapa dulu? Ada yang mau mengusulkan? Oke, Sidran. Fungsi-fungsi dari komponennya apa aja, Pak? Fungsi-fungsi dari komponen satu. Ya, apa lagi? Siapa dulu? Setio coba. Cara membuat tata letak PHB yang baik. Cara membuat tata letak PHB yang baik. Ada lagi? Ini coba. Oke, komponen-komponen nama komponennya apa aja? Terus ada lagi? Ya. Fungsi masing-masing komponen. Ada lagi? Ya. Cara merangkai itu PHB seperti apa, Pak? Cara merangkainya. Ya. Ini kan ada terus sekali ya, Mas. Kayak bro, Mas. Gitu. Ini cara membuatnya gimana? Ini kalian pasti tanya, ya kan? Ada lagi? Sudah ada? Oke. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kalian sebutkan ya. Ini coba kita permasalahan yang kedua.
yang sudah kalian sebutkan ada berapa tadi ya, banyak ya. Nah, ini nanti saya kerucutkan ya sesuai dengan materi kita hari ini ya. Nanti saya kelompokkan ada 2 permasalahan saja ya. Dari gambar ini saya simpulkan ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama adalah simbol apa, menentukan komponen apa saja, menentukan komponen apa saja yang ada dalam rangkaian ini, komponennya apa saja. Terus nanti kalian sebutkan fungsi-fungsinya atau cara kerja komponen itu apa. Terus yang berikutnya adalah simbol ya, karena kita materinya dalam menggambar, berarti kalian harus bisa menentukan simbol dari komponen itu ya. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara membuat tata letak PHP yang baik dan benar. Itu nanti kalian cari ya, cari jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini biar memudahkan ya. Ini nanti kita bagi kelompok ya, 3 kelompok saja ya. Yang pertama kelompok 1 ini biar gampang, ini yang segar saja ya. Di kelompok 1 baris ini, terus kelompok 2 yang di tengah ya, dan kelompok 3 yang di kanan saya ini ya, kelompok 3 ya. Silakan nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya tentang permasalahan tadi itu ya. Nah, apa ya? Tadi sudah saya bagi modul kan ya. Modul ada yang berapa? Oh iya, ini 1 ini modul. Ada lagi? Nih. Ada lagi berapa? Sudah, jangan sudah ya. Nah, terus ada LKPD. LKPD ini yang kayak ini. Ada yang berpendapat? Oke. Ada yang berpendapat? Tanya telat sih, datanya telat jadinya nggak dapat, ya kan? Ada lagi? Oke. Sudah ada lagi? Sudah ya, sudah semua ya. Oke. Nah, silakan permasalahan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah ada di LKPD ya. Silakan kalian buka di halaman 2 ya. Itu adalah kegiatannya sama ya. Nah ini ya, ini LKPD itu permasalahan. Nah, ini ada kesimpulan awal. Kesimpulan awal itu apa? Ya, tadi yang kalian kemukakan tadi ada berapa tadi, 5 atau berapa ya, itu banyak ya. Terus informasi pendukung kalian cari informasi pendukungnya. Terus yang kedua, kesimpulan akhir. Nah, informasi pendukung itu didapat dari mana? Ya dari modul ya. Modul yang sudah dibagikan, silakan kalian baca ya. Kalian baca, amati ya, pelajari ya, cari jawabannya. Jelas ya? Nah, nanti saya akan mengecek masing-masing per kelompok untuk sejauh mana diskusi kalian. Oke? Oke, dari nomor 1 gimana? Ada kesulitan? Nomor 1 bisa jawab ya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Di halaman berapa ya jawabannya? Halaman 10 ada ya? Nah, nomor 2 gimana? Kesulitan? Belum lagi dicari ya? Silakan nanti lanjutkan ya. Nah, saya kesini lagi ya, cek lagi ya kan. Nah, saya kelompok 2 dulu ya. Di kelompok 2 ada kesusahan? Mas, Mbak? Ada. Kelompok nomor 1, nomor 2 bisa ya? Ya semua ya. Oke. Kelompok 3 gimana? Sudah selesai? Kesulitan gimana? Oh, merancang PHP. Oh ya, soal nomor 2 ya. Nah, itu di perancangan itu kan kalian harus ada step-stepnya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan itu kan di gambar dulu ya. Nah, itu lihat aja penjelasannya ada di modul ya. Di halaman 30, silahkan dibaca. Di situ ada dicari lah. Oke ya. Jadi kalau sulit
bisa diutarakan. Ya. Semuanya ada ya. Ini kalau ada perusahaan ya, kita dalam mencari jawaban nanti bisa disampaikan. Ya, oke. Ya silakan dilanjut ya. Nanti saya kasih waktu 10 menit lagi ya untuk bisa menyelesaikan hasil diskusi. Nah nanti kalau sudah selesai 10 menit, nanti masing-masing kelompok ya untuk melaporkan hasilnya. Hasil diskusinya dilaporkan, dibacakan saja ya. Nanti siapa yang mau baca diambil ya, salah satu, kelompok dua juga sama, kelompok tiga juga sama ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Terus nanti disiapkan untuk membuat presentasi dan nanti maju kelompok maju depan satu-satu. Oke, silakan dilanjut. Yang pertama NFB untuk menghubungkan dan memutus arus utama dengan sirkuit yang bekerja secara otomatis. Yang kedua MCB satu fasa sebagai pemutus sirkuit ketika ada hubung singkat atau lebih. Yang ketiga MCB 3 fasa fungsi sama seperti MCB 1 fasa. Hanya saja MCB ini khusus untuk arus 3 fasa. Yang keempat busway sebagai penghantar. Yang kelima rel omega untuk dudukan MCB. Yang keenam transformator arus, jenis transformator yang digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik pada tegangan tinggi. Baik, teman-teman sampai situ aja. Ya. Baik ya hasil diskusinya. Cuma kalau kalian perhatikan ini kan ada 2 panel kan ya. Ini si kelompok kalian itu baru yang panel sebelah kiri doang ya. Yang itu belum mas. Nah, coba nanti dicari lagi ya. Ya terus ditulis lagi ya. Terus nanti disiapkan untuk presentasinya. Oke, jelas ya? Silakan. Oke, nomor kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Ya silakan. Kelompok 2 sudah melaporkan hasil diskusinya. Ini sudah bagus ya, sudah komplit ya. Sudah dikasih itunya juga ya, sudah sebelahnya performa itu sudah bagus berarti ya. Berikutnya untuk kelompok 3. Siapa yang mau presentasikan hasilnya? Melaporkan hasilnya? Silakan. Nama saya Budi Samuso ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok ini. Komponen apa saja yang digunakan yang dipakai dalam PLT tersebut dan apa fungsi dari masing-masing komponen. Yang pertama, MCB 1 fasa sebagai pemutus sirkuit ketika ada hubungan singkat atau hubungan lebih. Yang kedua, MCB 3 fasa
fungsi sama seperti MCB satu fasa, hanya saja MCB ini khusus untuk arus 3 fasa. Yang ketiga, busbar sebagai penghantar. Yang keempat, fab omega bukan MCB. Yang kelima, trafo arus jenis transformator yang digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus instalasi arus listrik pada tegangan tinggi. Yang keenam, NFB untuk menghubungkan dan memutus arus utama dengan sirkuit atau beban yang bekerja secara otomatis. Yang ketujuh, ampere meter mengukur arus. Yang kedelapan, voltmeter mengukur tegangan. Yang kesembilan, oscillator mengukur faktor daya. Yang ke-10, frekuensi meter mengukur frekuensi. Yang ke-11, lampu pilot indikator lampu. 12, saklar rotari difungsikan untuk memilih tegangan yang akan diukur fasa dengan netral atau antar fasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok 3 juga sudah melaporkan hasilnya sudah cukup baik ya. Untuk selanjutnya silakan laporan yang sudah hasil diskusi yang sudah kalian lakukan ya. Kalian catat hasilnya di LKPD. Terus nanti silakan disiapkan untuk pembuatan presentasinya. Ya, nanti satu kelompok maju untuk menjelaskan. Oke, silakan jelas ya. Silakan dibikin ya presentasinya lewat HP juga bisa ya kan? Bisa, silakan nanti dibikin lewat HP. Nanti kalau sudah kirim ya, kirim ke WA saya. Oke, silakan dibikin laporannya dan buat presentasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhari dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Permasalahan komponen apa saja yang dipakai dalam WO tersebut, fungsi komponen dan simbol komponen tersebut. Jawabannya FB atau MCCB fungsinya menghubungkan dan memutus arus utama dengan sirkuit yang bekerja secara otomatis. Yang kedua ada MCB, memutus sirkuit ketika ada hubungan singkat atau hubungan gede. Yang ketiga ada trafo arus yang berfungsi untuk mengukur arus. Dan keempat ada rel busbar yang fungsinya menghantar arus besar tanpa isolasi. Dan kelima ada ampere meter yang berfungsi untuk mengukur besaran arus. Keenam ada voltmeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan. Ketujuh, frekuensi meter fungsi mengukur frekuensi. 8, lampu indikator fungsinya indikator rangkaian. 9 ada tombol frekuensi yang berfungsi untuk tombol darurat. 10 ada kabel NBM yang berfungsi untuk pengantar isi 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Terima kasih ya sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, dari presentasi dari kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanyakan siapa? Yuk. Oke, yang ini. Satu ada yang mau menjawab, bisa menjawab? Siapa? Oke, silakan. Untuk MCB digunakan hanya untuk rating 2 sampai 100 ampere, sedangkan MCCB atau NFB digunakan pada rating 100 sampai 1000 ampere. Dan pada MCB bentuknya lebih kecil dan tidak ada tombol untuk mereset, sedangkan MCCB ada tombol untuk mereset. Oke, ada pendapat lain? Ada? Ada. Nah ini ya. Jadi bentuk NFB itu seperti ini. Kalau MCB ini seperti ini. Jadi
bentuk aja sudah beda ya, ukurannya sudah beda. Terus yang kedua, penggunaannya. Ini untuk penggunaan MCB itu biasanya untuk arus 2 sampai 100 ampere doang. Kalau NFB itu biasanya untuk arus besar ya, di atas 100 ampere. Terus untuk prinsip kerjanya juga hampir sama ya. Cuma, nah kalau MCB ya, kalau ada hubungan lebih atau hubung singkat, itu dia akan otomatis di-black ya, istilahnya ya, di-black, putus. Nah, terus untuk menyalakan kembali kita dinaikkan kuasnya ya. Tapi kalau NRD ya, itu di-black juga, cuma nggak bisa kita langsung naikkan. Ada tombol resetnya seperti yang dijelaskan nomor 1 ya. Ada tombol resetnya, warnanya di sini ada tombol kecil di sini ya, warnanya oranye biasanya, itu buat reset. Reset dulu baru kita bisa naikkan tuasnya. Oke, jelas ya? Jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kita lanjut ke presentasi berikutnya siapa? Kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 dulu. Silakan siapa yang jadi presentasi? Presenter siapa yang jadi operator? Kan sudah dikirim ya, itu sudah saya taruh di ini desktop. Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Binti Kali. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari kelompok 3. Permasalahan yang kami bahas tadi adalah komponen apa saja yang dipakai dalam PKB dan fungsi komponen serta gambar simbol dari komponennya masing-masing. Untuk komponen yang pertama adalah NFD atau MCCD. Di situ ada sebanyak 2 buah. Fungsi dari NFD atau MCCD sendiri adalah untuk menghubungkan dan memutus arus utama yang bekerja secara otomatis. Di situ terdapat simbol MCCD, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Next. Untuk komponen yang kedua adalah MCB satu fasa. Di situ ada 3 buah MCB satu fasa. Lalu untuk komponen yang ketiga adalah MCB 3 fasa. Di situ terdapat 4 buah MCB 3 fasa yang berfungsi untuk memutus rangkaian ketika terjadi hubung singkat atau beban lebih. Jadi untuk MCB satu fasa dan MCB 3 fasa itu fungsinya sama. Yang keempat adalah penghantar busbar. Di situ ada jumlahnya sebanyak 5 buah. Fungsinya adalah busbar itu adalah lempengan tembaga tanpa isolasi yang berfungsi sebagai penghantar atau penghantar persegi. Di situ ada simbolnya sendiri. Next. Lalu untuk yang kelima adalah transformator arus sebanyak 3 buah. Fungsinya adalah untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Next. Yang keenam adalah kabel NGN. Di situ ada berjumlah 3 buah. Fungsinya adalah untuk menghantar atau penghubung antar komponen individual isi 2 sampai 4 penghantar, isolasi PVC, isolasi luar berwarna putih. Di situ ada simbolnya, teman bisa lihat. Untuk yang ketujuh adalah frekuensi meter. Di situ ada yang ada di simbol nomor 7 sebanyak 1 buah. Fungsinya adalah untuk mengukur besaran frekuensi. Frekuensinya yang diukur adalah arus AC berkisar antara 50 sampai 60 Hz. Simbolnya ada. Ya. Untuk yang ke-8 adalah cosimeter sebanyak 1 buah. Fungsinya adalah untuk mengukur faktor daya yang dengan simbolnya atau satuannya adalah cospi. Cospi paling besar yaitu adalah 1. Besar dan sifat faktor daya dipengaruhi oleh jenis beban. Lalu yang ke-9 adalah voltmeter berjumlah 1 buah. Fungsinya adalah untuk mengukur tegangan listrik. Ada 2 jenis tegangan yang diukur, yaitu tegangan fasa netral dan tegangan antar fasa yang diatur oleh saklar putar. Simbolnya adalah CPV. Yang ke-10 adalah saklar putar. Di situ berjumlah 1 buah. Fungsinya adalah untuk mengukur
Yang ke-12 adalah ampere meter, di situ berjumlah 3 buah, fungsinya adalah untuk mengukur besaran arus listrik, ada 3 buah ampere meter untuk mengukur arus fasa L, S, dan T. Lalu yang ke-13 adalah pilot lamp, yaitu berjumlah 4 buah, fungsinya adalah sebagai lampu indikator pada PHB. Di situ ada lampu merah untuk mengindikasi sebagai indikator fasa L, kuning sebagai indikator fasa S, hijau sebagai indikator fasa T. Nah, sekian presentasi dari diskusi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, dari presentasi kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa? Ya, Nabila. Ya, silakan. Bisakah kita mengganti MCB 3 fasa dengan MCB 1 fasa di JJ 3? Oke, jadi pertanyaan kelompok 1 ya. MCB 3 fasa bisa nggak diganti MCB 1 fasa? Lagi. Di situ, terima kasih yang pertanyaan dari kelompok 2. Pada dasarnya bisa, karena pada prinsipnya MCB 3 fasa adalah MCB 1 fasa yang digabung menjadi satu dengan satu tuas yang digunakan untuk menyalakan 3 MCB itu secara bersamaan. Ada pendapat lain? Ada ya. Ini saya kuatkan saja ya. Ya. Pada dasarnya emang bisa ya. Di 3 fasa diganti 1 fasa 3 kali. Cuma ada beberapa masalah. Kalau secara fungsi sama ya. Cuma kalau ketika kita menghidupkan, kalau pakai MCB 1 fasa 3 kali, kita menghidupkannya satu-satu. Kita dengan yang 3 fasa kita langsung satu tombol sudah hidup semua, CST-nya hidup semua. Ini yang jadi masalah biasanya pada saat terjadi hubung singkat. Yang namanya apa berlebihan 3 fasa kan ya. Ketika ada hubung singkat pada R1 misalnya pada fasa 1, fasa R, nah itu harusnya ketiganya itu turun semua ya kan, kalau yang pakai MCB 3 fasa itu turun semua. Tapi kalau ketika pakainya hanya MCB 1 ya, 1 berdiri 1, nanti yang turun cuma 1 ya, T dan S nya nggak turun. Ini bahaya ya. Bebannya jadi nggak seimbang seperti itu. Yang namanya arus 3 fasa itu bebannya harus seimbang. Mau gimana pun harusnya seimbang. Oke, jelas ya? Jelas. Selanjutnya kelompok 2 ya yang belum maju. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani sebagai penyaji dan di samping saya Muhammad Ilyas sebagai koordinator. Kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2.
Fungsinya untuk mengukur memilih tegangan listrik yang akan diukur. Ada dua jenis tegangan yang diukur, yaitu tegangan fasa netral dan tegangan antar fasa. Yang ke-10, tombol emergency. Fungsinya sebagai tombol darurat ketika terjadi gangguan pada rangkaian listrik. Yang ke-11, ampere meter. Fungsinya untuk mengukur besaran arus listrik. Yang ke-12, fungsinya sebagai lampu indikator pada PHB. Lampu merah sebagai indikator fasa R, lampu kuning sebagai indikator fasa S, dan lampu hijau sebagai indikator fasa T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, silakan setiap. Bagaimana cara penyambungan ampere meter? Cara penyambungan ampere meter. Ada yang mau jawab dari nomor 2? Oke, silakan. Untuk penyambungan ampere meter kita membutuhkan alat tegangan yaitu transformator arus. Prinsip kerjanya pengukurannya sama seperti pada alat ukur tan ampere. Baik, itu jawaban dari Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Jelas ya? Jelas. Jadi memang tang ampere apa? Kalau kalian pernah mengukur arus pakai tang ampere, ya kan? Caranya kan dari kabel ya, dengan kabel fasa kita jepit ya. Itu ada namanya kayak jepit buaya itu ya. Kita jepit, nanti hasil pengukurannya langsung lihat. Itu namanya tang ampere. Jadi sama dengan kerapok arus itu sebagai penjepitnya. Ya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya yang menampilkan hasilnya adalah yang ampere meter tadi, ya. Yang di panel itu ya, yang kotak. Nah, itu seperti itu. Makanya di kerapok arus di 3 fase ya, kerapok arusnya ada 3, masing-masing mengukur fasa. Fasa S, fasa R, fasa T, itu diukur satu sama. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri. Tiga-tiganya harus diberi ampere meter, tahu kerapok arus dan ampere meter. Itu dengan tegangan. Tegangan kita kasih saklar saja. Ya. Kita tinggal pilih yang mau diukur yang mana. Gitu ya. Jelas ya untuk pembelajaran ini. Kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, ini untuk selanjutnya ini sudah di akhir pembelajaran ya. Ini kami biasanya kita harus bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan? Yuk, satu. Siapa namanya? Sinedin. Coba disimpulkan. Kesimpulan saya yaitu untuk membuat PHB instalasi penerangan terlebih dahulu kita harus menentukan simbol-simbol kebutuhan dari komponen PHB yang dibutuhkan. Untuk menggambar PHB ya. Ya. Jadi kalau kalian mau menggambar PHB instalasi, ya, itu kalian harus mengetahui komponen-komponen yang dibutuhkan itu apa, ya. Terus fungsinya buat apa? Terus yang terakhir ya simbolnya itu yang penting, ya kan? Yang namanya menggambar kan harus ada simbolnya yang menunjukkan oh ini komponen ini, oh ini lampu arus kayak gini. Nah, seperti itu. Yang sudah kalian presentasikan tadi ya kan? Ada berbagai simbol-simbol ya. Itu kalian harus pahami betul-betul. Oke ya. Ada lagi yang menyimpulkan lagi? Ayo siapa? Siapa ini? Coba kamu ide. Untuk bisa membuat PHB instalasi penerangan, terlebih dahulu kita harus bisa membaca dan merancang gambar PHB instalasi penerangan sendiri. Oh iya. Jadi kalau kalian mau
kita buat gambar diagram garis timbalnya dulu ya. Diagram garis timbalnya sudah dapat, sudah dirancang. Ya ini tentu saja dengan berdasarkan perhitungan biaya yang kita pakai ya. Terus setelahnya apa? Setelahnya kita membuat gambar diagram garis dua, garis gada ya. Garis gada. Nah, kalau sudah baru kita bisa menggambar tata letaknya. Gambar tata letaknya yang baik ya. Biar kabel juga bisa lewat, kanalnya tidak mengganggu peralatan komponen yang lain ya. Terus selanjutnya kita bisa langsung mempraktekkan ya, memasang sesuai dengan kondisi tata letak kita yang kita sudah atur seperti itu ya. Nah, itu kesimpulan hari ini. Apa lagi? Barangkali ada yang menyimpulkan lagi pelajaran hari ini? Enggak ya? Sudah paham semua ya, saya anggap sudah paham semua ya. Tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Oke. Untuk selanjutnya ya, ini saya mau mengukur sejauh mana kalian dalam menguasai materi ini ya. Ini tadi sudah saya share ya soal evaluasi. Nah, silakan kalian kerjakan. Saya share di link, saya silakan buka tipsnya, dikerjakan ya. Ini saya kasih waktu 10 atau 15 menit untuk mengerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu. Saya cek hasilnya, ini ada beberapa anak yang masih belum tuntas ya, karena ketuntasan untuk pembelajaran ini adalah 70 ya. Nanti yang di bawah 70 ini nanti saya buat remedial juga. Saya seperti si Mesya ya, terus si Ilya ya, sama 30 ya. Jaraknya gimana ya? Ada yang 60 ya, si Piis ya. Terus berikutnya si Rido ya. Itu yang nilainya masih kurang ya, nanti besok kita dapat remedial untuk yang belum jelas ya. Sudah saya kasih selamat ya, jangan lupa untuk mempersiapkan materi berikutnya. Oke, sudah selesai ya. Tadi kalian sudah lihat hasilnya. Yang remedial jangan lupa besok belajar lagi. Terus berikutnya, materi berikutnya minggu depan disiapkan ya. Nanti kita akan menggambar PHP instalasi penerangan. Kalian bawa buku gambar, peralatan gambar, ballpoint ya. Terus apa itu yang buat gambar, rapido ya. Terus pensil, penghapus ya. Itu jangan lupa. Nah, untuk mempersiapkan gambar apa yang akan kita gambar, kita ambilnya paling gampang saja PHP yang ada di sekolah. Nah, kelompok kalian tadi sudah saya bentuk ya. Tapi silakan nanti amati PHP yang ada di sekolah. Di sini ada 3 PHP yang utama ya. Yang pertama ada di bengkel TKR. Silakan kelompok 1 nanti di bengkel TKR. Terus yang kedua ada di bengkel listrik. Silakan kelompok 2 di bengkel listrik. Terus yang ketiga itu di ruang TO. Ya, silakan nanti kalian ke ruang TO untuk mengamati PHP komponennya apa saja ya. Terus silakan disiapkan untuk gambar garis diagram tunggal. Oke, jelas ya? Pembelajaran hari ini menyenangkan kan ya? Sangat suka ya. Untuk mengakhiri, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Doa mulai.